Apa kalimatku selanjutnya nih. Beatnya Ahmad Dhani dari Pupus, sebelum Pupus, Risalah Hati, Dua Joli. Pokoknya pop-popnya Ahmad Dhani itu pukulannya Bimo menurutku. Stylenya ya. Core-nya Beatles sebenarnya. Iya enggak? Siap. Makanya kamu habis ini pulang ini dengerin album itu. Aku harus belajar untuk bisa jadi seperti sekelas dia sih. Paling enggak Mix itu. Markul berarti Ahmad Dhani. Iya. Berat ya. Ya tapi aku nggak pernah kepikiran untuk memanfaatkan itu seperti memanfaatkan gitu ya. Tapi tidak harus sih. Jadi ada kalanya yang kayak misalnya berkarya ya ngecat aja. Iya. Misalnya. Nanti kita buka aja kalau gitu ya. Kita buka aja. Halo pemirsa TV One, kembali bersama podcast bareng orang hebat, ya kan? Itu namanya ya. Oke. Sama saya Zulfikri Putra Malawi yang akan ngomongin seputar perjalanan musik dari Vega Antares, salah satu sosok di balik banyaknya sosok orang-orang hebat di balik Dewa 19. Driving sound, generation lost and found. All my people get around. Orang Surabaya dan mendedikasikan apa ya Mas kontribusinya ke Dewa 19. Padahal dia banyak memproduksi musisi-musisi Indonesia juga. Salah satunya yang terbaru tuh Bilal dan David Bayu. Coba. Anjay. Kita lama nggak Apa kabar? Baik. Mas Vega. Apa kabar? Iya Mas, gue melihat kenapa gue bilang orang hebat, yaitu tadi karena menurut gue lu salah satu musisi dan juga produser dan juga apalagi Mas? Apa ya? Songwriter boleh nggak? Songwriter. Aku suka ngarang lagu. Iya, yang apa ya menurut gue nggak banyak orang yang tahu gitu sosoknya Vega selain yang mengikuti Fox tentunya. Kalau Fox pasti konco-konco Fox pasti tahu gitu siapa Vega Antares. Nggak banyak juga. Yang tahu band itu kalau ya skena itu tahu yang penting Mas. Skena itu dan era itu. Dan era itu ya era itu. Karena setelah itu udah habis itu hilang. Iya kan? Itu sih. Dan sekarang ke Jakarta itu dari kapan sih lu Mas bisa ceritain nggak lu mulai masuk akhirnya dari Fox terus kemudian lu menetap di Jakarta dan akhirnya memutuskan berdedikasi untuk Dewa. Iya. Jadi 2009 itu aku lulus kuliah dan sambil rekaman album kedua Fox sebenarnya. Makanya itu relate tadi sebenarnya sama Fox. Karena 2009 itu album kedua direkam di studionya Mas Haris Kaseli, Zik. Kamu ada di situ nggak? Panglima Polim ya? Iya. Nggak ada. Grup itu aja ya? Grup itu tahu. Iya ya? Iya. Karena waktu itu aku berjumpa dengan grupnya Mas Fikri ini ya kan? Masih nggak sama siapa? Kuno? Kuno kini masih. Masih kan? Sekarang udah enggak. Oh sekarang udah enggak. Jadi kami pernah berjumpa tuh dan mereka sedang rekaman sebuah soundtrack lah ya. Iya. Kuno kini. Nah itu direkam di situ 2009. Tapi aku sambil datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Menghadap ke Ahmad Dhani. Jadi seorang lulusan psikologi yang mencari pekerjaan, lumayan banting setir karena kenapa bilang lumayan karena sebenarnya sebelum lulus itu memulai memasuki industri musik ini lewat Fox sebenarnya kan. Iya betul. Ketika rekaman album pertama Fox di 2007 itu aku nggak tahu sama sekali tentang produksi musik sebenarnya. Tapi bikin demonya, terima kasih kepada Yosep Sudiro dan Wahyu Sudiro itu belajarlah DAW. Digital Audio Workstation. 2009 itu. 2007. Oh 2007. Sorry 2006. Jadi pas di Fox-nya itu ya. Bikin Fox pertama kali adalah 2006. Lalu bikin gig pertama menyanyikan lagu sendiri. Itu terima kasih juga sama Yosep Sudiro karena semangat apanya ya? Bikin band ini bukan membawakan lagu orang berlama-lama, tapi yuk ngarang lagu yuk gitu. Itu semangat songwriting itu dari Yosep sih. Dimana saat itu tahun 2000-an 6 itu tuh orang masih lebih sering suka nge-cover kan.
saat itu. YouTube tapi masih belum kenceng ya. Belum di YouTube. Maksudnya kalau untuk Iya. manggung-manggung tuh kayaknya orang lebih pensi kan itu kan Iya. 2000-an awal itu kan pensi. Iya. Dan banyak yang cover-cover gitu. Iya, tapi beliau itu punya band namanya Jelly dulu. Nah, itu emang sama Wahyu emang udah songwriter Di Surabaya. Surabaya. Lalu berkenalan lah sama Yosep ini membuat Fox dengan teman-temanku SMA dan SMP. Gabriel Mayo itu temanku SD. Doni Dan itu drum ya SMA. Mayo kan di Fox Drum. itu ya. Itu semangatnya adalah membuat karya baru gitu dari pertama gitu. Nah, itu bikin demonya ngerekam sendiri Pak di rumah Pak. Dari situ itu menjadi skill yang sampai sekarang berguna untukku gitu. Dalam dunia musik ini dan apa ya? Mau bilang kebetulan tapi ya memang eranya Iya. eranya musik masuk ke rumah gitu. Iya. Produksi musik bisa di rumah, Di rumah, gitu. ya. Soundcard Oh, mulai mengecil gitu-gitu. Tapi zaman bikin demo Fox itu pinjem. Nggak beli soundcard terus habis itu ada di rumah. Lu nggak gitu. investasi lah sebenarnya. Iya. Investasinya lebih ke sewa. Iya, nggak sewa, pinjem. Oh, pinjeman. Pinjem teman dengan pengetahuan yang minim gitu. YouTube juga harus ke warnet zaman itu kan. Iya, betul. Tapi belajar dari pengalaman gitu. Nah, dari situ ngadep ke Ahmad Dhani itu sudah kenal DAW itu gitu. Terus kamu bisanya apa, Ve? Ya, aku bikin Gue demo. penasaran deh proses lu menghadap Ahmad Dhani ya. Lu punya orang dalam kah? Iya. Atau lu bener-bener menghadap oke gue nih CV gue. Iya. Karya Nggak gue. ada CV, nggak ada HR. Oke. Nggak ada CV, nggak ada HR. Tapi koneksi. Koneksinya agak bareng-barengan tuh. Jadi Wahyu Sudiro udah di Jakarta duluan waktu itu. Wahyu Sudiro adalah adiknya Yosep ya. Itu akhirnya kalau teman-teman kenal ada nama grupnya The Moon. Itu sebenarnya solo projectnya dia yang ada di RCM duluan. Oke. Ketika dia rekaman itu, teman-teman Fox juga ikut nemenin dong Iya. di RCM. Iya. Saya masih di Surabaya sambil ngerjain skripsi dan sebagainya eranya. Lalu ada kesempatan untuk mengenal Ahmad Dhani di Surabaya justru bersama ayahku justru almarhum. Oh, malah bokap. Iya, jadi waktu itu acaranya di Surabaya di bawah Tugu Jalasweva Jayamahe itu Iya. di sebuah stasiun TV swasta itu kan. Iya. Itu ketemu di backstage karena bapakku waktu itu angkatan laut kan. Oh. Jadi ikutan nyanyi, Pak. Pamdal deh. Pamdalnya konser maksudnya. Iya. Jadi TV itu kan minjem venue ya kan. Iya. Minjem venue, beliau yang ngurusin karena waktu itu kira-kira dinasnya tentang penerangan Oh. atau aku lupa Iya. tentang apa. Tapi intinya bisa di backstage dan bisa mau lihat song list. Ada Aku Cinta Kau dan Dia. Itu lagu favorit lu? Kesukaannya dia. Oh, suka banget konser bokap. Kalau kesukaanku tentu dari SMP. Lagu Iya. itu tuh open mic apapun aku nyanyinya Ini itu. soal itu. Tapi ketika ada The Rock, bapakku aware lagu itu gitu. Di acara apapun gitu tak iringin lagu itu gitu. Oh, suaranya nggak kalah, Pak. Nggak kalah sama Ahmad Dhani sama Baby Romeo. bahkan emang favoritnya itu Aku Cinta Kau dan Dia, Dea Lova. Oh. Lalu Buka Terakhir itu adalah lagu-lagu wajib dia itu. Nah, malam itu terus duet Pak sama Ahmad Dhani di, Oh ya? Di stage? live TV Pak. Dan tanpa briefingan orang-orang broadcast tuh nggak ada yang tahu. Loh, sopo iki? Tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba duet Iya. sama Sama bapak-bapak berseragam. Iya. Jadi Ahmad Dhani tiba-tiba ada bapak-bapak berseragam itu ayahku. Jadi dia nggak tahu broadcast mic yang mana ya kan, ngambil Iya. mic-nya Mita. Bukan nggak bunyi tapi Nggak masuk ke broadcast. masuk sih mungkin, Oh, tapi kan kecil. as a backing Iya, vokal as gitu backing kan, vokal, ya iya. kan. Akhirnya Ahmad Dhani ngasih mic-nya dia. Iya. Itu bapakku terkesan, Mas Dhani ngasih mic-nya dia loh bang, katanya dia gitu waktu itu. Dari di situ duet ada di YouTube-ku. Aku bukti siar kan aku punya tuh. Dikasih bokap Dicari. kan. Dikasih bokap, ada dari penerangan lah. Dinas penerangan Dari aset TNI internal kan. ya. Dari aset internal. Aset-aset intel. Iya, Turun enggak kalau- intel juga. Tapi kan masih ada Iya, iya. PCR gitu kan. Iya, iya. Mau dong upload di YouTube. Gitu. Ah. Dari situ sebenarnya. Lalu akhirnya ada kenalan dua pintu ini Iya, kan. iya. Lalu ketika itu
setelah aku nge-share itu sebelum aku terus skripsiku itu tentang pembajakan. 2008 ngerjainnya 2008 Tentang membacakan. pembajakan. Oh, Yes. oke. Jadi zaman itu masih membahas Haki Iya. 92 kalau nggak salah. Iya, iya. Itunya undang-undangnya. Undang-undangnya. Heeh. Karena psikologi jadi areanya kan abu-abu, Iya. bukan hukum gitu. Iya, iya. Jadi yang aku ambil sikapnya musisi Terhadap aksi pembajakan. tidak Atau- spesifik pembajakan, tapi justru lebih spesifik lagi adalah pengkopian file MP3. Anjir, MP3. harus kerucut kan. Iya. Jadi mungkin kamu ngalamin zaman belum iTunes. Zaman Winem kan. Iya betul, iya kan. Iya. Tuh kamu udah punya MP3 itu ya. Iya. Ngopi dong ya kan. Iya. Ngasih flash disk yang cuma 128 mega. Iya, 120 mega. Giga. Iya, belum giga saat itu. Belum giga, masih kecil-kecil gitu Iya, flash iya. disk. Nah, aku tuh berangkat mengerjakan itu tuh karena aku sebulan ngerekam Vox, begitu udah jadi CD, di-rip di rumah, teman-teman tinggal ngopi. Ngopi. Kok enak gitu kan? Nah, itu dari situ aku lalu responden angketku adalah musisi-musisi yang udah pernah terpublish. Salah satunya Dewa. Karena Jadi punya responden. kenalan. Iya. Karena kenal. Jadi waktu itu White Shoes, Adams, karena teman-teman di Aksara waktu itu kan. Iya, Fox di Aksara ya waktu Iya. masuknya. Iya. Lalu si Laon Seven kirim pakai pos, Naif kirim pakai pos gitu-gitu. Nah itu sikapnya bagaimana sih terhadap pengkopian file gitu. Ya, ternyata ya banyak yang ngopi sebenarnya zaman itu gitu. Iya. Dan akhirnya lu ketemu masuk ke Dewanya gara-gara itu kemudian Mas Dhani bisa terimpresi sama lu tuh karena apa? Wadaw, impresi pun sampai sekarang mungkin nggak terlalu impress ya. Cuman Gak mungkin lah kalau nggak impress nggak mungkin lu bertahan sampai sekarang, gila. Iya. Tapi ya enggak lah. Karena beliau tahu aku main gitar dan aku akhirnya menjadi staff di dapur musiknya. Ngopret Awalnya rekaman aku juga gitu operet. ya. Oh, justru awalnya 2009 operet tuh aku operet di dapurnya. Tapi tanpa bekal apapun aku nggak mau. Karena aku sekolahnya bukan itu. Iya, Aku mencari bekal pendidikan waktu itu. Aku ambil kursus 9 bulan kelas 3 bulan Sound. praktek gitu, sound engineer, basic ada di Kelapa Gading, namanya LPDK, Lembaga Pendidikan David Klein. Itu dalam setahun pertama itu aku sambil kursus ke sana. Jadi sambil ngopret, sambil juga upgrade skill di sana. Iya, nambah ilmu, Ilmu, gitu. Jadi Ahmad Dhani tahu aku sekolah di situ. Jadi aku bilang, Mas, tapi setahun ini aku kursus dulu di sana ya gitu. Buat nambahi ilmunya aja. Oh ya boleh gitu. Iya. Tapi saat lu keterima kan lu pasti udah sebagai fans kan. Malah itu Dewa kan- yang tidak terdaftar. Wah, itu yang tidak terdaftar Iya. anggota ya. Iya, terdaftar kartunya anggota Nggak itu ada nggak kartu ada, anggota ya. nggak ada. Cuman katam dari kecil emang Iya. gitu, dari Ahmad Band dari sebelumnya. Itu kan jadi satu mimpi menurut gua, ya kayak gue juga pernah mengalami gitu Iya. saat gue suka T5, tiba-tiba ngeband sama gitarisnya T5, Iya. ngeband sama vokalisnya T5 Iya. yang gitu-gitu kan, terpapar gitu di saat fase tertentu. Nah, ini gue pengen tahu saat itu lu ada kesempatan untuk menggapai itu gitu Mas, satu mimpi atau satu impian yang wah nggak kebayang nih akhirnya bisa kerja gitu. Iya. Dan apakah itu jadi hal yang terkuat lu akhirnya berdedikasi dengan RCM gitu? Oh. Aku tidak Karena kan pernah banyak menyadarinya. pilihan untuk di industri musik ini, lu banyak pilihan untuk masuk ke production yang lain-lain kan. Waktu itu aku tidak ada pilihan sih. Oh gitu, malah nggak ada pilihan. Oh. Iya. Karena ya waktu itu lulusan yang tidak ada bekal. Ke permusikannya. Iya kan. Itu terus kemudian adanya gerbang ini gitu. Iya. Adanya gerbang ini dan aku ngefans-nya luar biasa gitu sama Ahmad Dhani gitu kan waktu itu. Kok waktu itu sampai sekarang juga masih sangat ngefans gitu kan. Lalu ada kesempatan yang seperti itu dengan pekerjaan yang aku sanggup mengerjakannya. Ya aku kerjakan, aku jalani hingga akhirnya dari yang tadinya di dapur kemudian di dalam dapur itu aku pun performing sebenarnya kan. Aku rekaman dan sebagainya. Dari mulai album yang Triad itu aku ngisi udah ritme mulai. dan akustik gitu. Iya. Jadi Dan di Triad lu udah mulai masuk main juga kan? nah mulai tuh
pertama piano, Iya. pura-pura piano, Pura-pura ya piano. kan? Karena acara TV pagi itu kan. Iya, benar, Ya acara kan, TV pura-pura piano, kemudian sampai ngarang lagu. Aku kalau ada demo yang kira-kira Ahmad Dhani cocok, atau akan suka gitu. Iya. Lu propose. Iya, aku memperdengarkan Mas, aku punya lagu baru. Gitu. Didengerin waktu itu. Yang akhirnya itu adalah lagu pertama ciptaanku sendiri yang dipublish nasional, Triad tuh Ahmad Dhani menyanyikan Aku Milikmu 2. Itu ciptaanku. Kenapa aku kasih 2? Karena temanya Aku Milikmu, tapi Dewa punya Aku Milikmu yang pertama. Iya, iya. Maka yang ini aku kasih Aku Milikmu 2 sebagai gimmick. Tapi dia yang nyanyi gitu. Itu hingga akhirnya dipercaya juga, maksudnya diterima gitu Diterima, iya. untuk menciptakan lagu untuk dia seorang pencipta lagu loh. Iya. Gitu. Yang mana yang namanya pencipta lagu kan pasti punya ego tersendiri. Gue nggak Iya. mau nih ada intervensi dari pihak lain untuk Iya. kontribusi lagu gitu. Bener. Nah itu gimana lu meyakinkan dia akhirnya kok Dhani mau nih gitu? Aku nggak tahu gimana Semesta meyakinkannya. mendukung aja deh. udah. Tapi aku play, habis itu aku kira akan dilempar ke misalnya untuk Al misalnya. Iya, Waktu iya. itu belum. Iya, iya. Karena habis Untuk itu artis RCM yang lain gitu iya lah ya. misalnya. Karena habis itu ada sih laguku juga yang dia Di bawah Al. Iya. Setelah lagu ini berhasil dia nyanyiin gitu. Tapi ketika mendengar, ya aku yang nyanyi gitu. Loh, oh ya siap gitu. Ya saya teh vokal gitu. Wih, wow gitu pertama kali ya begitu. Wah, sedap gitu. Akhirnya ya berikut-berikutnya pede, Mas aku ono lagu. Sampai sing nyanyi tak gitu. Langsung todong aja udah. Iya. Anjir. Gitu sih. Ada perasaan apa sih Mas? Gue pengen tahu ketika lu berhasil dengan hal itu kayak senang yang seperti apa gitu. Kalau lu gambarin, lu kan psikolog nih. Ya. Lu ketika lu mendeskripsikan perasaan walaupun sulit gitu ya. Pengen tahu aja sih dari seorang Vega Antares gitu ya. Dengan seorang apa namanya yang diidolakan Iya, gitu iya, iya. akhirnya bisa seintens itu dan kemudian menjadi bagian penting di manajemennya juga. Wow, apa ya? Mungkin satu kata yang menggambarkan bangga ya. Bangga ya. Iya. Bangga yang luar biasa sih. Maksudku aku ada tercantum namaku gitu. Di credit Ketika lagi title-nya. ciu gitu kan. Iya. Gitu kan. Vega Antares gitu. Terus pertama kali tercantum juga di cover. Iya. Ya kan zaman cover masih ada tuh. Iya. Lalu kemudian terlibat juga di Mahadewa. Iya. Itu kalau di Mahadewa kan jadi kayak anggota bandnya gitu Iya, kan. betul, betul. Itu ya satu kata sih bangga sih. Iya, iya. Itu maksudku ya kontribusiku ternyata berguna gitu di sini. Iya, iya. Gitu. Dan setelah pencapaian itu ya, justru yang membuat lu untuk jadi lebih oke, gue udah cukup di sini aja atau gue masih tetap harus mengembangkan lagi gitu Mas. Walaupun ya secara gue bisa melihat adalah lu berkembang terus sih gitu ya. Lu menciptakan banyak program yang tadi lu ceritakan gitu ya. Nanti kita bahas nih program-programnya. Di off cam tadi ya. Di off cam tadi. Iya, menarik. Aku tetap harus belajar dan melebarkan sayap sih. Dengan belajar dari Ahmad Dhani gitu ya, misalnya ya, etosnya dia gitu ya. bener. Ya aku harus belajar untuk bisa jadi seperti sekelas dia sih. Paling enggak gitu. Benchmark lu berarti Ahmad Dhani. Iya. Berat ya ya. Ya tapi jadi motivasi sih ya. Gitu. Mulai apa ya? Kalau yang akhir-akhir ini kayak tapi aku udah mulai aku pernah bikin lagu buat Ari Lasso juga loh. Ya kan? Itu waktu itu juga aku punya demo aku sampaikan ke Mas Ari, Mas Ari ya cocok gitu. Ya dari situ sih aku harus belajar nih kayaknya untuk menjadi produser nih di masa Industri depan. musik. Di masa depan. Berpegangan pada istilahnya nabi-nabiku ya. Nabi-nabiku salah satunya ya Ahmad Dhani. Iya. Dan beberapa perbitel-bitelan yang di luar sana gitu. Iya. Dan kan sangat mudah untuk produser atau musisi gitu ya ketika lu mencapai di posisi itu untuk lu melebarkan popularitas lu Mas gitu. Wih, Lu kepikiran gak sih saat itu untuk gue kayaknya mau solo juga nih saat itu gitu ya. Solo dan gue memanfaatkan staging gue di saat itu gitu. Dimana memang lu udah punya akses event mungkin, lu udah punya akses
media, lu punya akses macam-macam di circle-nya, di universe-nya RCM. Wow. Tapi aku nggak pernah kepikiran untuk memanfaatkan itu seperti memanfaatkan gitu ya. Tapi kan aku tentunya belajar produksian, belajar manajerial. Iya. Meski belum ada yang kepegang dan belum kebentuk, misalnya apa kayak Antares Production atau apa gitu, tapi belum gitu. Tapi untuk kepikiran bikin karya yang solo ada lagi, Fik. Iya. Ada. Dan lu sedang melakukan itu kan? Sampai sekarang untuk solo lu itu lagi mempersiapkan kan? Iya, iya di benakku sih kemarin sempat ada pertanyaan, masih nggak apa-apa nggak ya? Masih layak nggak sih gitu? Oh, sempat timbul kayak gitu tuh. Iya. Kenapa, Mas? Umur. Oke. Satu umur sih gitu. Cuman aku melihat kayak Javelin, tapi dulu Javelin memulainya dari udah ada ELO ya. Javelin? Electric Light Orchestra. Oh, oke. Itu sampai tua juga rilis sesuatu Tetap gitu. terus produktif. Iya. Cuman aku debut pun belum ada gitu kan. Iya. Gitu kan. Cuman kepikiran untuk bikin. Dan ini yang membuat lu akhirnya mematangkan selalu konsep debut lu. Ya. Sampai, boleh diceritain nggak? Yang Atau masih off the record dulu? Boleh sih. Siapa tahu ini menjadi tanda, bukti kalau lu nggak boleh ingkar dengan nanti Iya, tayangan iya, iya. ini sebagai bahan bakar lu mungkin. Iya, iya. Intinya aku memang sedang mempersiapkan satu konsep solo yang bener-bener solo. Solo yang benar-benar Dan solo. kita sedang ada di kota apa? Solo. Oke. Yang karena kemarin mungkin orang atau teman-teman taunya aku punya band namanya Fox. Fox, ya. Aku bekerja di RCM, aku terlibat dalam proyek Mahadewa, aku menjadi additional ini, additional itu, menjadi produser Bilal, David gitu-gitu. Itu selalu terlibat dengan orang lain gitu. Aku punya idealisme solo ini bener-bener solo. Kemarin makanya aku di beberapa Instagramku aku lagi take drum. Aku main sendiri, Vic. Bukannya aku nggak butuh drummer ya, ini mohon maaf. Makin gak main dah. Tapi budgetnya belum ada. Gila ya. Ngomongin budget lah dia. Gak mungkin banget. Berarti mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dong kalau gitu. Jadi aku pengen, ya aku kayak ngelihat Dave Grohl di track di album pertama. Dia sendiri semua. Lenny Kravitz di album pertama. Emang kayak album pertama ini ya, bayi lu kan mau lu curahin sama kontribusi lu gitu ya, Mas. Sekalian aja dijadiin konsep solo. Bahkan aku kayak pernah punya impian dari 0 sampai mixing tuh aku semua. Mastering mungkin aku masih belum berani gitu. Secara Kayak kemampuan. mesti ada kontribusi orang luar, kuping luar nih. Iya, Oke. kemampuan gitu-gitu. Tapi kalau mau ngawur aja sih ya nggak apa-apa bisa. Tapi mungkin pengen yang pakai yang di luar misalnya atau pakai mungkin Mas Indra Q ya kan, Mas Indra Q dan mastering gitu kan, atau Mas Ryan gitu-gitu. Itu tanggamu Mas Ryan ya. Ryan. Ya kan? Itu kan. Nah, itu kemarin di zaman pandemi itu aku jadi teringat sama Bani, sama Mas Adrian, itu kami sempat membuat Project gitu ya. Iya. Apa sih kumis? Bukan ya? Bukan itu apa dong. sih? Kalau kumis-kumis adalah rubrikku Rubrik di sendiri YouTube ya? ya kan. Tapi kalau yang sama Bani sama Adrian ini Yang udah dapat brand sponsor. Answer Project. Itu dari Answer awal. Project, ya. Dari awal Dan itu udah brand. langsung ada brand ya. Yoi. Gokil. Dan nggak ke-upload di YouTube kami masing-masing. Di YouTube-nya si brand. Iya. Ya karena didanain sama dia. Yoi. Yoi. Dan itu pilot project-nya Instagram sekali doang. Itu terima kasih kepada Mas Arlan Jo. Itu setelah itu akhirnya kayak banyak produksiannya Bani, solo. Itu kenapa aku tadi inget karena itu yang produksi ada Mas Ryan di situ. Kemudian Adrian, lalu kami bertiga ini terlibat di produksiannya Mbak Titi DJ. Kayak gitu. Lumayan banyak project. Dan ngomongin tadi soal lu bikin project sama Bani gitu ya. Gue jadi keinget, maksudnya Bani itu juga salah satu orang hebat yang menurut gue di musik strugglingnya kuat banget ya. Banget. Kuat banget dan sekarang kelihatan pencapaiannya dia tuh ada gitu ya. Banget. Ibaratnya kalau
orang dapat gusuran. Kalau di Jakarta gitu, gusuran tiba-tiba udah Gusuran Sawangan. Gusuran kena tol Sawangan, tiba-tiba rumahnya di Pondok Indah gitu ya. Itu gila loh. Maksudku saat itu kan saat pandemi itu terjadi gitu ya. Pandemi terjadi. Di mana para additional player tuh nyayonnya ya kalau ada manggung reguleran, manggung event, terus Atau manggung online. atau online Itu ya pun kan. dikit apa kesempatannya manggung online gitu kan. Gitu. Dan saat itu lu strugglingnya gimana sih Mas? Kalau di RCM aman-aman aja ya saat itu? Pandemi sebenarnya di RCM juga Terdampak libur, juga. terdampak sekali gitu. Waktu itu Skoci Penyelamatku bersama teman-teman yang Answer Project ini. iya, yang akhirnya menjadi Answer Project ini. Sebenarnya masih banyak rekan-rekan yang lain, salah satunya Romi Soulful. Oke. Kemudian ada Morris dari Alexa. Terus Adrian sih. Terus siapa lagi ya? Beberapa ini kayak ngegeng gitu. Waktu itu Skoci Penyelamat kami adalah Bigo. Bigo Live. Bigo Live, aplikasi itu. Jadi kami membangun panggung sendiri di situ. Selain ada Instagram juga yang sebenarnya udah jalan lama, kami di sana gitu kan. Nah, ini akhirnya kami kayak lompat ke situ. Yang mana ketika pandemi itu ternyata ada income-nya gitu. Ya. Waktu itu ya. Tapi tidak lama, waktu itu cuma 3 bulan mungkin, 3 bulan pertama pandemi. Terus habis itu, jadi adanya sosmed ini musisi-musisi yang harusnya kemarin ada di rumah nih. Itu kayak di Jawil bikin panggung sendiri. Panggung itu sekarang, ya memang sampai sekarang akhirnya panggung bisa diciptakan di dalam sosial media. Iya. Gitu. Dan mana orang-orang atau musisi yang interest tuh ke additional player dan musisi cover-cover sulit untuk bikin karya sendiri kan? Iya. Iya kan? Karena merasa udah nyaman begini gitu. Iya. Sayangnya sih begitu ya. Tapi yang tadi kita obrolin di off cam tadi, yang aku bilang sudah agak kadaluarsa, tapi ternyata menurutmu tidak. Iya. Itu aku tadinya bukan bercita-cita, tapi kayak mungkin ujungnya ini nanti orang akan punya budaya untuk ngarang lagu baru. Gitu. Aku berharapnya sih padahal seperti itu gitu. Tidak tenggelam dalam kenikmatan mengcover, tapi punya passion untuk ngarang lagu. Bikin sendiri. Iya. Dari situ juga Answer Project sebenarnya aku dan Adrian punya ide itu. Ngelamun maghrib Pak. Gitu. Mau ngapain ya nih? Ngamen aja Mas di Instagram. Terus bawain lagi orang. Masuk main lagu orang rek gitu kan. Dengan habis itu Adrian tiba-tiba, gimana kalau ngarang lagu di depan orang banyak? Gimana tuh maksudnya? Ya netizen yang ada di komen-komen itu suruh ngasih tema. Waduh, ya boleh juga sih. Tapi yakin nanti bagus gitu. Ya dicoba aja gitu. Terus habis itu ngapain ya? Tiba-tiba ngelamun lagi, sama-sama diem. Dan jawabin lagu aja gimana? Gitu. Jadi makanya namanya Answer. Jadi lagu yang kami ciptakan ini adalah jawaban dari Jadi kayak nulis karya ilmiah itu kan selalu harus ada responden. Bukan. Harus ada referensi. Dan referensi itu bukan diambil plek-ketiplek ya. Dicomot, misalkan dia ngomong A, diambil A enggak gitu, tapi bisa jadi E gitu ya. Betul. Justru responnya, bahkan jadi kami kayak setelah konsep ini jadi, aku sampai punya keyakinan kalau disuruh, aku bisa bikin jawabannya balonku ada 5. Ya. Bahwa hari itu balonnya tinggal 4, aku bisa bikinin lagu mellow atau justru happy karena bapaknya barusan datang lagi bawa balon lagi yang warna hijau gitu. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi songwriter baru ataupun yang sudah lama tapi buntu nggak dapat inspirasi. Lagu tuh jutaan di seluruh dunia, inspirasi semua itu. Iya. Tinggal gimana kita mau apa nggak ngerespon itu ya. Iya, kita bisa lihat sudut pandang gitu. Bahkan 2 lagu Aku Cinta Kau dan Dia dan Andai Aku Bisa, itu menurutku saling respon. Ya kan, Aku Cinta Kau dan Dia kan menolak ya kan? Sementara bukan menolak, menggambarkan
bahwa aku mencintaimu dan dia. Maruk lah, maruk. Ya, ya itu kan aku cinta pada dia ya kan? Iya kan? Aku mencintaimu dan dia gitu. Maafkanlah, Iya, gitu kan? iya. Andai aku bisa, maafkan juga. Seandainya aku tidak membawamu ke gini kan? Jadi itu sebenarnya dan penciptanya sama, Ahmad Dhani dan Baby Romeo. Nah, itu jadi konsep kan, maksudnya jadikan pegangan gitu. Iya, iya. Gitu, itu yang dilakukan. Bahwa lagu tuh ya sama kayak konten juga ya, bisa banyak turunannya. Bener. Asalkan ngobrolnya ada sudut pandang Iya. yang diambil ya. Iya benar. Itu diaplikasikan ke dalam menulisan lagu. Laguku ya nggak banyak juga sih sebenarnya. Tapi paling nggak seperti itu bisa jadi cara. Iya. Tapi lo sebagai songwriter nih merespon kondisi saat ini ya. Kemarin kabar dari Mas Is gitu ya, komplain kalau gaji cover tuh lebih gede. Terus bagaimana juga tanggapan lu kayak ya lagu kan juga buat hiburan. Ini kan kompleksitasnya tinggi banget nih, karya sebuah karya diperdebatkan oleh oleh pencipta lagu gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh lu meresponnya seperti apa sih Mas? Itu apakah jadi sesuatu yang kok kayak gini sih teman-teman, atau justru malah wah ini bagus nih, jadi ada spirit untuk orang lebih bisa berkarya sendiri? Aku sih melihatnya tetap ke yang optimis bahwa mestinya yang berkarya ini tetap berkarya ke membuat lagu yang sebagus-bagusnya sih sebenarnya. Kalau ternyata respon pemirsa lebih suka dinyanyiin sama Siapa? yang penyanyi lainnya, ya memang mungkin rezekinya dia di situ gitu. Tapi pencipta lagu yang sudah bikin lagu susah-susah tapi ternyata responnya segitu, ya porsinya dia di situ gitu. Maka daripada mengeluhkan itu, mendingan ngarang lagu baru lagi yang mungkin bisa lebih menghidupi, dan lebih fly lagi. Tapi ya? mungkin Iya, gitu kan, nggak ada yang bisa tahu formulanya kan. Aku tadi memberitahu bagaimana caranya formula menulis lagu, tapi itu belum tentu hits, gitu kan. Iya. Dan banyak kan ketika masuk ke industri, tantangannya adalah penulis lagu tuh diharapkan membuat lagu yang hits. Pasti dong kalau lu masuk ke kayak di RCM gitu pasti ada KPI gitu ya. Bahasa sekarang ya KPI-nya. Kira-kira nih jebol ke pendengar atau enggak atau gimana? Oh iya juga. Itu lu mikirin juga nggak sih, atau memang sebenarnya kalau urusannya karya lu nggak bisa pakai KPI itu gitu? Karena ini taste kan? Perlu sih. Perlu ya? Perlu sih, karena untuk mengevaluasi karya lu sendiri. Iya. Dan untuk memproduksi kan butuh modal juga. Maka perlu dipikirkan juga. Aku juga memikirin sih, kayak misalnya dengerin lagu orang, wah ini produksinya hook semua ya, gitu. Refnya hook banget ya, gitu. Kayak kemarin habis nonton The Strokes tuh, ternyata The Strokes tuh jago ngarang lagu yang hook. Iya, refnya kayak gitu-gitu. Oh ini perlu dipelajari kayak gini nih, gitu. Menarik aja gitu, tapi tidak harus sih. Jadi ada kalanya yang kayak misalnya berkarya ya ngechat aja. Iya misalnya. Iya. Itu keluarnya aja. Aku yakin apa yang dikeluarin sama kita asal apa adanya. Kalau ternyata belum fly istilahnya benar ya. Belum fly sekarang. Bisa di-fly-kan oleh orang lain. Iya. Oh, atau dengan orang lain ya. Oleh orang lain. Atau diri sendiri juga bisa sih, kayak contoh kasus yang paling ini ciptaan Denny Casmala yang membutuhkan 17 tahun untuk naik lagi lagunya Mbak Resa. Iya kan? Waktu itu sih ya cukup naik, tapi sekarang naiknya luar biasa 2018 ya kan. Dan orang juga nggak tahu ternyata itu lagu ciptaannya Mas Dencas gitu ya. Iya Gono. Jadi nggak harus lagu pertama terus tiba-tiba harus booming gitu. Dan bukan tugas sebagai pencipta lagu juga untuk memikirkan itu sebenarnya. Iya kan? Ketika menciptakan sih boleh aja, cuman untuk dalam koridor menghitung aja kan sebenarnya. Dalam koridor mengkalkulasikan aja gitu kan. Menebak-nebak. Iya, cuman yang mengeksploitasi ya harus ada pihak lain, lalu
semuanya diserahkan pada pendengar gitu kan, suka atau enggak, dipakai di TikTok apa enggak. Nah, itu kan sekarang acuannya udah gitu ya. iya kan, itu aku juga Seberapa aware banyak sih soal dipakai itu. ya. 15 detik yang sangat hook itu bisa tiba-tiba naik gitu. Bisa masif, bisa dipakai orang banyak kayak Betul. gitu-gitu ya. Mas Ari Lasso sempat kemarin cerita hampanya naik lagi itu. Dan di digital music platform naik sekali, dia nggak waktu itu miss sepertinya ya, bahwa lagunya banyak dipakai di TikTok. Iya, iya. Itu Dan baru ketahuannya belakangan gitu ya. Iya. Dan ngomongin hal itu kan sekarang di era digital ini apa ya istilahnya tuh ranjau-ranjaunya tuh banyak banget ya. Kalau kita nggak paham ya kecebur dan kita udah nggak tahu lagi nih gitu. Ini lagu nggak bisa dimonetize atau ini lagu ternyata udah dipakai orang, udah istilahnya hak ciptanya didaftarin sama orang gitu. Kayak gitu-gitu gimana sih Mas, lu sebagai pencipta lagu ada kekhawatiran nggak sih Mas? Iya. Keceburnya itu gimana ya? Ya karena misalkan ini lagu udah publis, terus belum didaftarin misalkan hak ciptanya gitu ya. Wah, tapi udah iya didaftarin itu. orang lain kan banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Masa? Ya menurutku iya ya karena karena kan Nah, di digital kan klaimnya tuh iya. bisa itu kan bisa gampang gitu. Nah, itu sih yang menurutku perlu sosialisasi serius kepada calon pencipta lagu, Songwriter, ya. calon performer gitu, untuk mendaftarkan diri dan karyanya kepada Lembaga terkait gitu ya. lembaga yang ngerilis KTP-nya lagu ini gitu. Kamu sebagai kepala keluarga, kemudian lagu sebagai anaknya itu didaftarin publisher sih ya. Nah, itu pengetahuan itu yang menurutku harus benar-benar Pahami. Iya. Bahwa ngarang lagu itu nggak cuma hanya gonjreng-ganjreng, tapi kamu tuh kayak bikin anak gitu. Ngono. Nah, itu akan punya nomor KTP yang sepanjang seumur hidup lagu itu. Dan si kepala keluarga ini adalah pemegang hak Penuh. seumur hidup kan. Bener kan? Nah, itu aku mulai aware soal itu ketika kenal teman-teman publisher masif. Waktu itu aku banyak ngobrol sama Aldri. Gitu. Jadi aku sebagai songwriter tuh terdaftarnya di situ. Di Masif. Iya. Tapi kalau di Masif itu yang setahu aku tidak eksklusif. Iya. Siapapun bisa. Betul. Jadi bisa pindah ke publisher lain di lagu Jadi yang ada lain. kontrak tertentu, kurun waktu tertentu. Per lagu aja. Oh, per lagu. Jadi ini sambil ngomongin Masif nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa dong. Kan ini juga edukasi. Edukasi, Karena betul. banyak Itu aku gua senang percaya sekali. banyak orang banyak Clueless pencipta ya. lagu clueless. Yes. Mungkin orang-orang dengerin oh ini bisa rilis, bisa dapat dimonetize segala macam, tapi dia clueless, gue mesti kemana nih gitu kan. Betul. Main masukin ke YouTube tahu-tahu diklaim sama orang gitu. Ini lagunya siapa gitu kan. Ini kira-kira yang perlu mengedukasi gini selain kita ngobrolin Oh, iya. random gini, kira-kira lembaga apa ya? Ya itu LMK harus LMK ya harusnya ya. Harusnya LMK kan. Yang mengedukasi, Yang mengedukasi. yang ke halayak yang lebih luas ya. Iya, betul. Ya karena dia yang diberikan kuasa untuk mengelola karyanya kan. Betul. Diberi mandat gitu ya secara undang-undang. Kan dari undang-undang hak cipta turunnya kan ke LMK itu kan. Iya. Diberi mandat untuk mengurus itu semua. Iya. Oh, mungkin salah satu pintunya mungkin kayak songwriter club gitu ya. Nah, itu kan yang punya Endaresa. Menurut gua itu adalah salah satu Itu luar biasa ini sih. ya. Ya. Apa namanya? Perahu yang bisa kan lewat situ aja gitu, jadi aman gitu. Iya. Termonitor gitu. Dan tempat ngumpulnya songwriter memang gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba kita mengedukasi ibu-ibu yang mungkin nggak akan ngarang lagu gitu kan. Betul. Ngono. Itu keren sih. Salam buat Mbak Enda. Earhouse. Dan Pamulang bos. Asik. Tangsel Pride. Tangsel Pride. Dan memang di Tangsel tuh banyak banget ya musisi Kebetulan pencipta ya. lagu. Nggak tahu kenapa ya. gitu. Aku Secara demografis tuh kayaknya ya wilayah Bintaro, Pamulang, Pondok Cabe. Iya. Kayaknya tuh jarang-jarang. Salah satu yang bikin aku berteman banyak sama gitaris di Jakarta ya. Gara-gara demografi itu ya. Dulu ada sebuah gitaris Tangerang Selatan men, grup WhatsApp. Itu Mas Taras yang ngajak aku waktu itu dari situ. Tabu dulu ya. Iya, dan kan di The Rock juga kan, Triad. Iya. Itu, ayo ikut Ada grup WhatsApp-nya. Wih, apa ini? Wow, ada waktu itu ada Mas Bujana tuh masuk. Gokil, ada Tepi ya kan. Sangar dari situ pergaulan pergitaran tuh. Iya. Tangerang Selatan gokil. Tapi di pertemanan pencipta lagu dan musisi itu sebenarnya aware nggak sih Mas dengan ya ini pengalaman lu aja ya.
aware dengan hal-hal kayak gitu nggak sih? Publishing. Dengan publishing, dengan hak yang harus didaftarkan, dengan segala sesuatu yang berkaitan sama karya, kepemilikan karya gitu. Sebenarnya aware nggak sih? Kalau teman-temanku sih iya ya. Maksudnya Di kayak circle kamu semua aware ya? Karena alhamdulillah memang sih. profesional semua ya, Iya. kebanyakan ya. Yang terdekat itu setiap ada sebuah karya gitu misalnya yang tidak dinaungi sebuah label atau lembaga gitu. Publisher. Ini publishernya lewat apa? Udah pada aware sih. Hmm. Nah, aku masif juga sih kayaknya. Kayak kata aku kayaknya bahkan ada yang Aquarius tiba-tiba gitu namanya pustaka gitu kan. Mesti kalau enggak bisa self publish kan juga kan kayak gitu, terus ngupload sendiri ke agregator. Nah, langkah-langkah yang seperti itu tuh banyak yang ternyata kelulus lagi loh. Iya. Ya kan, aku punya karya ini Mas, gimana ya laguku lewat apa ya gitu. Iya. Gitu. Padahal ya lu tinggal cari tahu di Google sebenarnya gitu, tapi tetap aja clueless ya. Nah, mungkin seperti komen netizen nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata hal-hal fundamental justru ya. Misalnya tuh malas, ya kan? Males ribet, anjir itu musisi dia. itu. Iya kan? Males ribet. Gimana gitu ya. Iya. Ya paling nggak mencari orang yang bisa ngurusin sih. Iya. Sebenarnya aku tuh ada rilisan solo loh sebenarnya. Udah ada 2 lagu. Dan itu aku nggak ngupload sendiri, nggak nyari agregator sendiri, tapi lewat seseorang. Jadi ada Mas Boyke adalah manajernya Alexa. Dia waktu itu membuat sub agregatornya Believe untuk ngupload Alexa. Untuk ke Believe-nya. Iya, Alexa waktu itu anniversary. Di situ juga ada aku, ada featuring aku main live di situ. Dan itu panggung live lalu dialbumin. Nah, habis itu aku punya karya Terlalu Rindu 1 dan 2 ini, aku upload lewat dia. Sesimpel alasannya karena aku nggak punya kartu kredit. Oh iya, itu juga jadi alasan juga ya. Iya. Karena payment-nya pakai kartu kredit. Tapi kan sekarang ada itu. Iya. Genius. Dompet online. Ya, dompet online namanya. Lanjut. Bank online. Sensor nggak apa-apa lain Nggak nanti apa-apa ya. dong. Ini boleh, ini nggak ada sensor, Pak. Oh, serius? Nggak ada sensor Oh, ini. ya, oke. Bebas mau caco. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi ternyata kayaknya bisa ya pakai dompet online itu sepertinya ya untuk ngupload karya kita gitu. Iya. Sekarang. Oh, Iya sementara kan. ini ya. Sekarang. Iya, mumpung pintunya masih terbuka iya, ya. harusnya lu jangan males untuk aware mencari tahu dan Betul. lakukan itu sendiri ya. Iya. Iya. Dan ngomongin soal balik lagi ke karya lu yang akan mau dibuat deh project solo aja harus nekanin nih karena Solo. Oh, iya, karena solo banget nih. Yes. Lu rencana kapan Mas mungkin mulai mengeksekusi atau ada plan di kepala lu atau lu udah menyiapkan timeline tertentu gitu? Eksekusi. Siapa tahu dari sini lah banyak yang support nih gitu. Oh iya. Eksekusi udah jalan, Bing. Beberapa lagu udah aku take drum. Jadi dan demo udah lumayan proper. Habis itu drum aku mainin sendiri, semuanya sendiri dan semuanya bisa aku kerjain di rumah toh. Bahkan di sini ya. on the go juga aku jalan kadang-kadang. Makanya bawaannya agak ribet. Kadang-kadang kawanku sekamar nih ada aja yang dikerjain gitu. Tapi ini kayak bukan kerja masalahnya. Dalam mindsetku jadi kayak bagian hidup lo kan. bukan briefing soalnya. Iya. Kerjaannya gitu. Iya. Tapi aku ingin berkarya gitu. Selain ada karya-karya juga dengan Bilal, ini masih akan tetap ada nih. Bilal sama Rio Klepi, kamu udah pernah dengar belum? Rio Klepi ini gitarisnya Bilal kalau manggung, tapi dia punya karya sendiri. Dan kami agamanya sama. Beatles. Yes. Agamanya ya. Gue tuh tahu Bilal karena ya lagu yang net itu ya, yang dia masih di net itu apa namanya? Biar Ruang Kecil. Iya, Lalu satu EP Purnama namanya. Lalu dia bikin single Niscaya Bukan Padaku, dia bikin single Saujana, di Aku Lagi, lalu tiba-tiba beralbum. Tapi semua langsung? Enggak. Oh, belum? Aku cuma 3 lagu. Oh. Ada Lava, ada Lale Ilmanino yang tadi masuk juga, lalu Kurosuke. Oh, Kurosuke. Aryo. Ya. Itu. Jadi itu barusan rilis albumnya. Itu juga cukup membanggakan sih buat aku sih. Iya. Dan lu masuk ke universe, menurut gua generasinya Bilal satu universe
tersendiri juga ya saat ini. Ya, Iya kan? generasinya Bilal. Generasinya Bilal kan. Yang mana ternyata beberapa Gila, ya? temannya Bilal mendengar Fox. Iya pasti sih Mas. Kalau Bener ya? kalau referensi kan pasti nggak jauh-jauh di bawah generasi di atas generasinya dia gitu Iya, kan. iya, Pasti iya. terpapar dong. kalau Iya, misalkan ini. ternyata aku ya cukup bangga juga ya. Iya. Kayak Dan, Bilal. dan melihat apa namanya situasinya gitu Mas, ada beda nggak sih dengan era lu ketika mau berkarya di mana saat itu mungkin yang jadi kiblatnya tuh ya Dewa, Padi gitu-gitu ya, Silon Seven gitu-gitu kan. Nah sekarang kan kayak udah banyak banget gitu. Gua aja sempat ketinggalan tuh 2018, 2017, 18 tuh gua ketinggalan nggak mendengarkan musik sama sekali. Pas dengerin 2019, anjir. Iya. Wah, ini banyak banget gitu. Iya, betul. Sekarang makin 2023 ini makin banyak juga kan band-band yang baru dan bagus gitu. Dan loh, kok udah megang skena sepertinya. Ya kayak ketinggalan ya. Bener sih. Yang kita yang milenial ujung ini udah mulai ketinggalan sama ZZ dan A ini yang kayak apa? Iki band apa meneh iki main di festival misalnya atau ini loh bagus gitu. Iya ya dan udah megang gitu. Iya punya apa udah punya marketnya yang gede juga gitu loh, nggak kecil. Iya. Kak, menurutku sih agak pengulangan sama yang era kami lagi. Era Fox 2006 itu dengan waktu itu Aksara dan sebagainya ya kan, Adams dan sebagainya. Tapi yang kali ini lebih mengindustri. Kalau secara selera musik agak mengulang, tapi lebih siap mengindustri itu loh. Iya. Gitu. Secara misalkan nih yang sederhananya relation kepada media gitu-gitu ya, relation kepada sosial media, kepada fans itu kayaknya mereka udah terorganize dengan baik gitu ya. Iya, dan sekarang udah ada sosial medianya, Pak. Zaman itu Belum ada. nggak ada. Iya. Iya kan, masih harus ke warnet dan sebagainya kalau mau internet. MySpace dulu kan paling gitu kan promote MySpace, Friendster itu Tapi ya. itu kan sangat dan Sedikit banget ya. penggunanya sedikit, tapi tempatnya Dampaknya, luas. iya, Kita bisa connect sama band-band Daerah di luar. dari luar betul. Bahkan. Iya. Gitu. Kalau sekarang semua ada di sini, semua bisa promo dengan di sini. Makanya sebenarnya yang kemarin band-band kemarin harusnya juga bisa melakukan hal yang sama. Iya. Dan lo sepakat ya perputaran roda musiknya tuh sekarang terjadi mengulang di era 2000-an ya Selera sekarang. musiknya sih. Iya kan? Iya, selera musiknya. setuju sih. Iya kan? Iya. Di 2000-an awal. Iya, makanya band-band kayak Dewa, Silon Seven ya sekarang masih dapat tempat lagi nih ke pendengar baru kan? Betul. Iya kan? Betul. Umur belasan sekarang dengerin Dewa juga. Iya. Gue pikir nggak tahu loh lagu-lagu itu. Ternyata ponakan gue nih, tahu lagunya Padi, tahu lebih Silon Seven. Iya. Kayak gitu. Nah, bandnya udah 30 tahun. Arek-arek ini masih belasan. Gimana ya dengerinnya? Dari orang tuanya dan dari sosmed sih ya. Iya. Dan ini artinya apakah lo juga sepakat dengan bahwa ya itulah karya gitu. Lo nggak bisa mikirin sesuatu kayak KPI tadi kaitan sama KPI, nggak bisa ngomongin ya ngefly-nya, nggak bisa lo ngomongin harus tenarnya sekarang nih gitu. Gitu ya. Aku itu sih membesarkan hatiku sendiri. Biar semangat ya. Biar agak Motivasi. kendor. Iya, motivasi aja bahwa terus bikin aja gitu. Bikin aja. Aku ada sebuah karya yang harusnya akan rilis cepat. Deket-deket ini. Iya. Tapi ini ramean. Jadi yang ngarang pencipta lagunya aku dan Bani. Tapi isinya teman-teman sekitarku. Jadi akan ada Rio, Rio Klepi, akan ada Bilal, Adrian Martin ternyata pasti, Bani juga, terus drummernya Morris Orah, terus ada brass section di situ. Nanti tak perdengarkan ya. Temanya adalah ini satu lagu aja, tapi temanya adalah mengundang orang untuk berbuat baik. Jadi kenapa rame-rame itu konsep idenya relate sama lagunya. Karena ayo kami butuh orang baik lebih banyak gitu. Itu asik gitu. Berarti ini bentukan lain dari kenabian seseorang kali ya. Oh, itu. Ngajak orang baik gitu. Ngajak orang berbuat baik. Iya. Iya, akhir zaman dong ini. Oh, Gue terlalu kemana.
Jadi agen ya. Jadi agen. Jadi agen. Saya turun. Enggak. Tapi kita memang butuh orang baik lebih Tapi banyak. emang isu-isu soal kayak hal-hal kebaikan, soal mental health, soal keakuan yang harus diperhatikan. Ini memang beberapa tahun terakhir ini lagi in. iya, maksudnya dari itu Masa dalam gitu? arti memang lagi dapat ini banget kan, sorotan banget gitu. Dan kayak semua orang relate gitu. Oh iya, saya harus seperti ini ya, kayak Kunto Aji bikin lagunya soal diri sendiri juga kan. Iya. Soal apa, refleksi diri, Iya, soal iya. ya hal-hal yang terkait individualitas seseorang gitu. Oke. Tapi kalau yang lagu ini tuh kayak ingin apa ya? Membantu itu kayak biasa aja gitu loh. Oh, bukan sesuatu yang spesial. Iya. Oh. Justru malah seperti itu justru. Iya. Mungkin mengembalikan fitrahnya manusia. Pengennya gitu. tapi harus beramai-ramai gitu loh. Iya. Karena aku yakin kalau misalnya semua orang baik, ya akan lebih baik gitu. Bukannya hidup berakhir kalau semua orang baik. Iya ya. Nggak tahu. Oh iya ya. Iya ya. Jadi perlu ada villain ya berarti. Perlu ada. Wow. Ada antagonis ya, ini bukan? Plot twist ini ternyata. Aku Thanos jangan-jangan. Hah? Berakhir dunia ini. Iya kan? Anjir, jadi jawaban aja. Ngomonginnya tapi. hal-hal yang Nggak jadi aku rilis apa ya berarti ya? Overthinking ini aku jadinya. langsung. Aduh. Tapi nanti kamu dengerin. Gitu. Dan ditunggu rilisnya. Iya. Itu tuh terdekat itu selain Solo sama Bilal. Ngono. Tapi aku menilai masa kini dia kayak kita bisa sebagai creator tuh bener-bener creator gitu. Iya. Bisa menciptakan Yang gua mau. iya Oh, iya. bahkan lapangan pekerjaan gitu. Iya, betul. Betul. Gitu. Aku kayak percaya diri soal hal itu sih. Karena eranya, entah karena aku ada kenalannya, tapi enggak, aku rasa siapapun sih ya di rumah, kalau memang mau gitu, Ya bisa. bisa Iya. gitu. Banyak sih piranti-piranti yang dibutuhkan gitu, tapi seminimal mungkin ponsel lah ya, Iya. itu bikin Bisa karya, bikin karya bisa langsung. apapun gitu. Iya. Ya bentukannya sekarang mungkin karena fasilitasnya udah mudah kayak gitu kali ya. Jadi nggak ada alasan lagi lu buat nggak bikin karya kan, sebenarnya sederhananya kayak gitu kan. Bener, Iya kan? bener. Kalau dulu mungkin effortnya gede gitu. Iya. Lu rekaman mesti Studio, sewa, ini dan iya, sebagainya. iya. Terus lu dagangin lagunya juga mesti ke publisher yang gede-gede gitu kan. Istilahnya belum ada yang bisa ngerilis gitu kan. Sekarang ponsel, ya nggak ada yang nggak punya ponsel kan. Paling nggak kalau misalnya nggak punya ponsel ya pinjem temennya ya. Iya. Gitu. Tapi lu optimis nggak kalau di Indonesia sendiri secara market nih musik yang diciptakan itu bisa diterima gitu ya sekarang gitu? Karena dulu mungkin mikirnya nggak pede untuk dijual, nggak pede untuk takut nggak diterima. Kan dulu ada istilahnya, lu harus ngepop dong, lu harus industri banget dong. Sekarang kan kalau kita dengerin variasinya tuh banyak banget, tapi ada marketnya tuh juga banyak gitu. Iya. Iya kan? Karena kembali lagi kepada pergawaian ini. Pergawaian. Tadi. Iya. Bahwa yang bikin kan pakai itu, Iya. yang nonton juga pakai itu. Jadi semuanya punya gitu loh. Jadi kamu lempar aja, bikin karya apa aja gitu. Kalaupun ada pengetahuan soal apa lagi? Soal bagaimana formula Marketingnya lah gitu ya. Formula untuk menjualnya, bahkan formula untuk membuat kontennya. membuatnya, iya. Ada kan formulanya kan, hooknya lah apa secara musikal kan. Tapi menurutku keluarin aja. Dan nanti orang akan menerima seperti apa ya terserah gitu. Itu udah angkat tangan gitu. Harapan apa, Fer? Apa Mas Vega? Sebagai lu individual, lu punya harapan apa lagi di musik gitu ya? Dan lu sebagai individual untuk berkontribusi di industri musik? Harapanku tadi kira-kira sudah sempat terpikirkan tadi adalah dengan apa ekosistem yang Lebih fogging baik ya? tadi, Iya, yang ke fog tadi Yang ke fog soal tadi, ya. soal apa sih mau
hak cipta tadi. Hak cipta. Itu aku sih cita-citanya adalah di ujung pelangi ini itu adalah orang-orang akan berbudaya untuk membuat karya baru yang mari kita bersaing untuk membuat karya yang baru saja gitu loh. Maka orang akan punya pilihan katalog lagu yang baru-baru gitu. Iya, iya. Jadi bersaing secara sehat gitu ya. Iya, maksudku polemik yang Ada nggak usah dijadiin ini ya. kamu jangan dengerin jangan bawain laguku dong gini. Lah yang nggak dibolehin bawain lagu, yang ngarang lagu baru aja. Iya. Ngono. Iya. Yang udah lewat ya wes gitu. Iya. Itu kan proses ya. Proses. Iya. Kalau nggak kayak gitu kita juga nggak aware kan. Iya. Terhadap isu kayak gitu ya. Yang ngarang lagu baru aja gitu. Harapanku kalau cita-citaku ya akan membuat karya, tentu yang kita bicarakan dari tadi itu, terus kemudian akan bekerja bersama orang-orang yang aku selama ini idolakan lagi misalnya gitu. Sama kalau ada kesempatan sih ketemu Paul McCartney gitu, kerja bersama gitu misalnya ya kan, sebelum dia Sebelum aja menjemput. tapi itu namanya juga impian ya kan, gitu kan. Tapi berkarya sih, aku akan tetap selalu berkarya, mengeluarkan isi otakku sih. Gitu, ada beberapa pelor lah untuk Tembakan. Yes. Oke. Sukses buat Mas Vega Antares. Terima kasih teman-teman. Iya. Semangat iki. Potong aja lah ya. Enggak, ini glotor loh. Glotor ya? Iya. Keren. Terima kasih teman-teman pemirsa TV One sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast bareng orang hebat bersama Vega Antares, orang hebat. BOH. ya. Terima kasih sudah menganggap Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan narasumber yang tentu seru-seru lagi. Saya Zulfikri Putra Malawi pamit. Selamat sampai jumpa. Thank you, Mas V. Sama-sama, Fik. Gokil.